Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aina Al-Fatihah. Saya adalah mahasiswa Ilmu Administrasi Publik kelas A angkatan 2019 Universitas Mula Warman dengan nomor induk mahasiswa 1902016003. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perilaku organisasi. Baik, sebelum kita masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan pengertian perilaku organisasi terlebih dahulu. Jadi, perilaku organisasi merupakan penerapan pengetahuan tentang bagaimana seseorang, individu, ataupun kelompok dalam bertindak, bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi di dalam suatu organisasi serta hasil yang dominan. Perilaku organisasi ini mempelajari pengaruh dan juga dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan juga struktur organisasi terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Pada hakikatnya, perilaku organisasi ini didasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatian pada aspek tingkah laku manusia. Pada abad ke-20, perhatian mengenai penataan organisasi mencapai titik momentumnya dan 3 orang mempunyai andil dalam konsep ilmiah, antara lain Max Weber, Yanti Fayol, dan juga Frederick Winslow Taylor. Sebelum masuk ke pandangan Max Weber terhadap birokrasi, ada baiknya kita tinjau etimologi konsep birokrasi itu sendiri. Jadi birokrasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu bureaucracy, yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida di mana lebih banyak orang itu berada di tingkat bawah dibanding tingkat atas. Dan birokrasi ini biasanya ditemui di instansi yang bersifat militer maupun sipil. Selanjutnya ada tipologi otoritas menurut Max Weber. Jadi berkaitan dengan organisasi pemerintahan, terdapat 3 hal otoritas yang merupakan sumber legitimasi bagi pemerintahan, yaitu yang pertama ada otoritas tradisional. Max Weber berpendapat bahwa otoritas tradisional merupakan suatu otoritas yang dimiliki seseorang pemimpin dari para pengikutnya sehingga para pengikut yang telah mempunyai kepatuhan terhadap pemimpin yang terlebih dahulu dengan otomatis akan mengikuti atau patuh dengan otoritas yang telah dibuat oleh pemimpin mereka yang baru. Yang kedua ada otoritas karismatik. Otoritas karismatik merupakan tipe kepemimpinan yang dikemukakan oleh Max Weber. Jadi pada otoritas ini melibatkan jenis organisasi atau jenis kepemimpinan di mana otoritas itu berasal dari karisma pemimpin. Dan yang ketiga ada otoritas rasional. Dalam pendapat Max Weber mengenai otoritas lega rasional, seleksi pemilihan pemimpin yang berhak menduduki posisi otoritas telah diatur dalam sebuah peraturan yang sah dan telah diakui oleh organisasi birokrasi, sedangkan bawahan atau rakyat itu tunduk terhadap pemimpin karena posisi sosial mereka itu diatur paksa oleh undang-undang. Max Weber juga menyimpulkan otoritas lega rasional adalah organisasi berkelanjutan dari fungsi resmi yang terkait oleh. Selanjutnya, pada tahun 1919, Henry Fayol menerbitkan buku Administrasi Industri dan juga Administrasi Umum tentang organisasi administratif, bahwa setiap organisasi terdiri dari unit atau subsistem antara lain. Yang pertama, aspek teknik dan komersial seperti kegiatan pembelian, produksi, dan juga penjualan kegiatan. Selanjutnya ada Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor mengenalkan prinsip manajemen ilmiah serta mengusulkan 3 hal sebagai tujuan dari gerakannya. Yang pertama, untuk menegaskan lewat contoh sederhana bahwasannya Amerika Serikat itu telah dirugikan banyak karena tidak adanya efisiensi dan juga usaha pada setiap harinya. Yang kedua, meyakinkan kepada masyarakat Amerika Serikat bahwa pengobatan itu terletak pada manajemen yang sistematis, bukan pada mencari orang yang istimewa. Dan yang ketiga, membuktikan bahwa manajemen yang baik adalah suatu ilmu yang berdasarkan pada hukum atau aturan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan awal mula penggunaan manajemen ilmiah. Jadi manajemen ilmiah ini diterapkan pada perusahaan motor Ford pada tahun 1908, yaitu melaksanakan prinsip manajemen ilmiah dan juga berhasil merakit suatu motor hanya dengan waktu 14 menit. Kemudian perilaku manusia merupakan salah satu komponen dalam suatu mesin produksi yang besar. Hanya saja mereka yang dapat bekerja seperti mesin yang akan mendapat tempat di dalam sistem produksi. Selanjutnya ada gerakan hubungan kemanusiaan.
Jadi pada perkembangan sejarah berikutnya ditandai dengan gerakan hubungan kemanusiaan, di mana gerakan ini menekankan pada kerjasama serta semangat kerja atau moral karyawan. Raymond Miles berpendapat bahwasanya pendekatan kemanusiaan secara sederhana menempatkan karyawan sebagai manusia, bukan sebagai mesin, yang digunakan dalam proses produksi, serta memahami kebutuhan manusia yang ingin dianggap dan merasa diperhatikan. Dengan cara diperhatikan dan juga didengarkan, keluhan-keluhan para tenaga kerja memungkinkan dan juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan baik mengenai kondisi pekerjaan maupun masalah lainnya. Selanjutnya ada kerangka dasar perilaku organisasi. Kerangka dasar perilaku organisasi didukung oleh dua komponen. Yang pertama ada individu-individu yang berperilaku. Yang kedua, adanya organisasi formal sebagai wadah dari perilaku individu itu sendiri. Dimensi pokok dalam organisasi. Yang pertama ada dimensi teknis, di mana kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus sangat diperlukan. Yang kedua, adanya dimensi konsep, yaitu kemampuan mental untuk menganalisis serta mendiagnosis situasi dan juga yang bersifat kompleks. Yang ketiga, ada dimensi manusia, di mana kemampuan itu bekerja dengan memahami serta memotivasi orang lain, baik dalam individu maupun dalam kelompok. Baik, selanjutnya ada kriteria efektivitas organisasi. Yang pertama, adanya pendekatan pencapaian tujuan. Yang kedua, adanya pendekatan sistem. Yang ketiga, adanya pendekatan konstituensi yang strategis. Dan yang keempat, adanya pendekatan nilai-nilai yang bersaing. Macam-macam organisasi berdasarkan pihak yang memakai manfaat. Yang pertama adanya mutual benefit organization, yaitu organisasi yang pemanfaatannya diutamakan untuk dinikmati oleh para anggotanya tersendiri. Yang kedua adanya service organization, di mana organisasi itu manfaatnya diutamakan untuk dinikmati oleh publik. Yang ketiga adanya business organization, yaitu organisasi yang sasaran utamanya mencapai sebuah laba atau keuntungan. Yang keempat adanya Commonwealth Organization, yaitu organisasi yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum atau masyarakat sosial. Fase pertama pada penelitian Hawthorne ini yang pertama tentang percobaan tentang cahaya lampu yang dilakukan pada tahun 1924 sampai dengan tahun 1927. Jadi pada percobaan kali itu kelompok pekerja dicoba dengan diberi sejumlah penerangan cahaya lampu dalam tempat mereka bekerja. Dua penelitian Hawthorne. Jadi pada fase kedua ini dikenal dengan percobaan ruang istirahat, di mana sekelompok itu ditempatkan tersendiri di dalam usaha untuk mengatasi beraneka macam pengaruh serta tingkah laku pekerja ketika individu-individu itu mengetahui bahwa mereka itu sedang diamati. Nah, selama percobaan itu, pekerja itu ditempatkan di suatu tempat untuk beristirahat, kemudian diinterview dan mereka mengeluarkan isi hati mereka serta unek-unek mereka untuk usaha perubahan yang lebih baik lagi. Dari fase kedua ini didapatkan hasil hampir sama dengan fase yang pertama, namun di mana setiap masa tes itu menghasilkan produktivitas yang tinggi dibanding sebelum masa tes. Lalu pada fase ketiga penelitian Hawthorne disebut dengan studi tentang ruang bank, di mana tujuan dari fase ketiga ini untuk mengamati pegawai informal dengan metode yang sama di ruang istirahat, namun hasilnya berbeda, yaitu tidak ada kenaikan dalam produktivitas. Kemudian individu memiliki beberapa elemen. Yang pertama itu ada kognitif, perilaku organisasi, psikomotorik, serta afektif. Selanjutnya ada tingkatan analisis perilaku organisasi. Yang pertama dimulai dari tingkatan individu, yaitu menganalisis perilaku seseorang berdasarkan interaksi kepribadian dirinya, mulai dari sifat, sikap, dan juga kepribadian sampai dengan pengalaman hidupnya. Yang kedua ada tingkatan kelompok, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh anggota masing-masing kelompok, aturan, serta nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Dan yang ketiga ada tingkatan organisasi, yaitu posisi seseorang dalam struktur organisasi akan membawa pengaruh pada interaksi sosial yang terjadi pada organisasi tersebut. Keterkaitan beberapa disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Yang pertama ada ilmu psikologi.
Ilmu psikologi merupakan ilmu yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan juga merubah perilaku manusia. Ilmu psikologi juga memfokuskan diri untuk mempelajari masalah kelemahan, kebosanan, dan juga faktor lain yang relevan dengan kondisi kerja yang dapat menghalangi efisiensi kinerja pegawai. Cakupan lain dari ilmu psikologi yaitu persepsi, kepribadian, emosi, pelatihan, efektivitas, kepemimpinan, kebutuhan, dan juga kekuatan motivator, serta contoh lainnya. Kaitan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi. Jadi, pada ilmu sosiologi mempelajari sistem sosial di mana individu itu mengisi peran-peran mereka, mempelajari hubungan manusia dengan sesamanya, dan juga contohnya seperti dinamika kelompok, desain tim kerja, budaya organisasi, teori dan juga struktur organisasi formal, teknologi organisasi, komunikasi dan juga kekuasaan serta konflik. Ada keterkaitan di ilmu politik. Jadi pada ilmu politik mempelajari perilaku individu dan juga kelompok dalam lingkungan politik, misalnya seperti strukturisasi konflik, alokasi kekuasaan, dan bagaimana seseorang itu memanipulasi kekuasaan dan juga kepentingan individu. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.